Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel gua. Dan sekarang seperti biasa gua bakalan membawakan cerita-cerita mistis. Dan sekarang gua udah ditemenin sama saudara gua sendiri, yang katanya dia bakalan bercerita tentang pengalaman mistisnya di waktu zaman dia dahulu kala lah. Sebelum itu kita intro dulu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja dengerin ceritanya. Jadi kisahnya itu terjadi waktu gua zaman SMA. Nah, itu pengalaman gua pribadi. Jadi dulu tuh waktu gua SMA, gua itu kan SMA di daerah Bogor ya. Iya. Nah, di situ waktu sekitar kelas 2 SMA, gua itu ngikutin kayak perguruan. Jadi perguruan buat, kalau buat tawuran tuh buat tektok bisa kebal, terus misalkan punya asihan buat dapetin cewek kayak gitu. Nah, terus? Nah di situ gue tiap hari Jumat malam itu gue datang tuh ke guru gue buat namanya itu tawasulan. Tawasulan itu kayak kita nyiapin makanan, nah terus kita kayak sholawatan kayak biasa dah. Nah, di situ gue ada sekitar ya 10 orang lah teman-teman SMA gue gitu. Nah berawal dari situ. Nah nanti tuh misalkan kita pengen ke gurunya tuh, gue pengen dapetin cewek itu, gimana caranya nih? Bisa request ya? Nah, bisa, misalkan gue pengen terkenal nih, gimana caranya? Nah nanti dikasih wiridan tuh, lu harus wiridan ini, terus lu puasa. Jadi kita harus konsisten buat ngelakuin, misalkan lu harus wiridan selama 1000 kali. Yang penting caranya lu konsisten gitu ya? Iya, konsisten. Nah di situ dulu kan gue ikut pramuka tuh. Nah di situ ada pelantikan bantara namanya. Jadi kalau lu misalkan pramuka biasa kan, lu cuma jadi kayak apa ya? Ya biasa kayak anggota lah ya. Ya, anggota. Tapi gue udah sebagai pengurus, namanya itu bantara. Di situ gue ada pelantikan bantara di daerah kalau nggak salah Ciberem. Daerah Ciberem, nah, Bogor. Iya, di Bogor juga sama, itu di daerah Bukit kayak gitu. Nah, ketika gue ada dalam perjalanan, nggak ada apa-apa sih, nggak ada kayak mistis-mistis, nggak ada, biasa aja gitu kayak biasanya. Nah, ketika gua nyampe sana itu sekitar sore kan ya, sekitar ya jam 3 kalau nggak salah, setengah 4 lah ya. Nah, gua di sana nongkrong aja sama temen-temen gitu. Nah, di situ tahu-tahu ada temen gua lari, tapi larinya itu geraknya itu kayak macan tuh, Mbak. Jadi tangannya kayak gini, lari-lari kayak kucing ngejar sesuatu. Serius kayak gitu? Iya. Nah, dia ngejar kayak gitu sambil apa? Ngomong-ngomong. Woi, anjing. Ngapain lu berani-berani ganggu anak gua kayak gitu. Itu ngomong sama siapa dia? Ya itu ngomong-ngomong sama makhluk halus lain. Ngomong sendiri, mungkin kelihatan sama kita ngomong sendiri gitu. Kayak gitu. Temen gua ada yang lari kan, yang satu namanya sebetulnya si A ya. Iya, si A itu yang kerasukan lari. Nah, temen gua lagi nongkrong sama temen gua. Nah, sebelah gua ada sebetulnya si B ya. Nah, dia juga lari nih, tahu-tahu dia tangkap tuh orang tuh yang kesurupan tuh, ditangkap di bukit gitu kan, ditangkap sama dia tuh. Langsung dia teriak, tolong." Nah, langsung lah teman-teman gua langsung pada datang. Nah, gua juga langsung datang, gua pegangin semua kan. Nah, terus datanglah guru gua. Oh, yang tadi diceritain itu atau bukan lagi? Enggak, ini guru gua pramuka. Terus sama guru gua itu dibacain syahadat. Nah, terus jempolnya tuh dipencet sambil bacain syahadat. Nah, udah itu si teman gue yang kesurupan itu masih aja teriak-teriak gitu sambil nunjuk-nunjuk ke pohon. Itu gitu. Ngomong nyampe anjing-anjing gitu. Tapi ngomongnya itu kayak macan kesurupan lah, serak gitu. Sambil dipegangin sama anak-anak kan, dia ngeronta-ngeronta. Nah, barulah sadar. Nah, udah sadar, udah enak tuh, agak malam mah. Baru dia cerita nih. Terus nah, gimana tuh? Seru tuh kayaknya tuh. Nah, si A yang kesurupan ini, dia kan kayak biasa ikut rombongan sama teman-teman ya. Jadi dia tuh emang bilangnya itu dia tuh punya keturunan dari si mbahnya itu seekor macan. Jadi mbahnya macan gitu? Bukan, mbahnya itu ibaratkan punya suatu peliharaan gaib. Nah, itu khodam lah ya. Nah, khodam yaitu ya macan. Nah, si macan itu diturunkanlah ke anaknya. Nah, ke teman gua itu si A itu diturunkan ke dia. Jadi dia tuh sering banget kalau misalkan ada masalah, misalkan dia lagi ribut atau lagi masalah, nah itu dia sering banget kesurupan si macan itu. Itu kayaknya ganggu nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya ya kalau sebut ganggu ya ganggu mungkin, tapi kalau udah turunan mungkin dia juga bingung mau ngelepasinnya gimana, atau dia emang suka kayak gitu ya, gue juga nggak tahu ya. Terus lanjut
Nah waktu di perjalanan mau ke bukit itu ternyata dia udah nggak enak nih, dia udah ngerasa nih, wah ada yang ikutin gua nih kayaknya, kayak gitu kan. Waktu sampai bukit kan kita diriin tenda ya, nah bareng-bareng. Nah dia juga diriin tenda, udah kelar diriin tenda, dia ngerapi-rapin ini dong, apa namanya? Barang-barang. Nah barang-barang kayak tas, rapi-rapiin. Nah teman-temannya udah pada keluar tuh, udah pada nongkrong-nongkrong kemana-mana, tinggal dia sendiri gitu kan. Nah dia keluar kan dari dari tenda itu. Nah, di tenda itu dia keluar, dia mau pakai sepatu, kan dia ngadep lagi ke tenda ya. Nah si tasnya itu udah berantakan lagi. Wah katanya kok berantakan lagi. Wah Itu serius? serius, gue diceritain sama dia sendiri. Wah kata dia, perasaan tadi udah rapi deh. Ya udah dia masuk lagi kan, masuk lagi, rapiin lagi. Nah Itu tuh yang bikin gua penasaran dari dulu gitu ya. Kayak kasusnya tiba-tiba berantakan udah dirapin. Itu tuh emang jin bisa gitu gerak-gerakin barang. Itu tuh yang udah sering gua tanyain gitu sama orang-orang. Gua tuh nggak ngerti gitu loh. Ya kalau gue pribadi sih ya karena gue belum ngalamin ya gue juga nggak tahu. Iya sih, ya kan kalau sekedar cerita kita oke lah mungkin bisa percaya gitu. Tapi kalau kita ngalamin sendiri kayaknya aneh juga Nah gitu. iya sih. Nah atau kayak gini mungkin itu cuma mungkin perasaan dia aja gitu. Mungkin dia ngerasa perasaan tadi udah diberesin. Ternyata emang belum diberesin. Nah Tapi kalau nyampe 2 kali sih aneh gitu kan. gue sih mendengar apa yang dia omongin ya. Dia kan cerita abisnya. Dia cerita kayak gitu berarti kan. Kayak gitu. Jadi waktu udah beresin pertama kan berantakan, kedua kali terus dia beresin lagi lah, beresin lagi. Nah waktu dia balik badan mau pasang sepatu ada pocong. Dia langsung kaget kan. Nah langsung dia kerasukan di situ. Kerasukan langsung lari tuh ke lapangan. Yang tadi itu yang cerita yang ya kayak gitu. Jadi kan dia kaget tuh. Langsung dia jadi otomatis kerasukan sama si macan tersebut. Iya, si eyangnya tersebut. Dia kerasukan langsung lari tuh. Nah itu kembali ke cerita yang tadi. Nah kayak gitu sih untuk cerita yang pernah gua alamin sih kayak gitu. Jadi ini tuh aneh loh. Maksudnya kasusnya gini, orang diganggu sama jin, terus yang ngeganggu jinnya itu dilawan sama jin lagi. Nah iya. Nah si jin yang si eyangnya tadi itu otomatis kalau cucunya yang dianggap cucu ini diganggu, dia otomatis langsung keluar gitu kan ya? Iya, kayak dia lagi emosi dia lagi tinggi, dia bakalan keluar masuk, gitu. Bakalan keluar kayak gitu. Jadi bahkan refleksnya itu si eyangnya itu otomatis ngebantu temen gua itu kayak gitu. Ya emang sih ya banyak gitu orang kayak yang nggak bisa mati, bukan dibilang nggak bisa mati sih, katanya susah mati gitu kan karena ada hodam yang ada di dalam dia gitu kan ya. Nah itu tuh emang kasus, tapi kalau dengar dari cerita tadi, misalkan itu dari kakeknya lah ya, eyangnya disebut. Terus eyangnya meninggal, turun ke bawah nyampe dia. Nah yang jadi pertanyaannya itu gini, eyangnya meninggal, dia punya anak satu, oke lah kalau satu bisa diturunin. Kalau banyak? Nah kalau untuk kasus banyak gitu, dia bakalan milih cucu tersayang dia. Kayak misalkan cucunya ada 5 nih, nah nanti dia bakalan milih nih cucu kesayangan dia yang mana. Kesayangan hodam atau bukan, kesayangan si eyangnya. Misalkan si anak itu tuh menurut si eyang itu, ini gue seneng banget nih sama anak ini, mungkin karena dia rajin atau dia karena patuh sama si eyang itu. Nah si eyangnya itu milih salah satu dari cucu-cucunya itu buat diwarisin kekuatannya dia kayak gitu. Dan cucunya nerima aja, nggak bisa nolak gitu. Ya kalau menurut gua sendiri sih ya, karena dia posisinya masih kecil, mungkin dia juga nggak tahu kalau misalkan diturunin, bisa aja dia lagi main gitu, dipanggil sama kakeknya, cu sini cu gitu. Iya. Misalkan diapain gitu, dilus lah ya mungkin. Dilus sambil dimasukin kan, namanya anak kecil mah nggak bakalan tahu kan. Iya. Kecuali dia udah gede, barulah udah terungkap, paham lah ya. Baru terungkap kayak gitu. Seru sih kalau ngomong kayak gini. Cuma emang banyak yang ganjal sih sebenarnya. Kalau kita mikir sekarang gitu ya, kayak yang aneh. Tapi ya emang kenyataan sih kayak gitu. Ya karena kalau kita belum merasakan kejadiannya sendiri ya emang bakalan terus timbul pertanyaan gitu. Nah itu kan lu belajar juga tuh sama si guru lu tadi. Lu nyampe kayak mana sih? Nyampe gimana gitu belajarnya? Nyampe apa, bisa ngelihat atau cuma ngerasain doang, atau lu cuma pengen cewek doang gitu kan? Kalau gua sih dulu lebih ke ikut-ikut aja nih, teman-teman nongkrong gua ngajakin. Kata gua, boleh lah, kan zaman SMA mau pengennya keren lah ya. Nah, pengennya keren lah, popularitas nomor 1 lah kayak gitu kan nih. Gua ikut-ikut aja sih. Untuk kayak gimana ya sih gua masih belum terlalu mendalami ya. Maksudnya karena temen gua yang misalkan ada kodamnya, udah
terus sering kesurupan, itu emang mereka punya keturunan dari eyangnya. Itu di teman gue itu misalkan ada sekitar 7 orang, nah itu 3-4 orang itu punya kayak gitu. Keturunannya itu macan kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Kenapa macan ya? Iya. Kenapa nggak buaya gitu? Itu Iya kan? tahu dah. Aneh kan? Iya Kenapa sih. harus macan gitu? Kenapa nggak dinosaurus misal gitu? Yang lebih serem lagi. Itu aja cerita dari gua. Mungkin nanti kalau ada, sebenarnya ada beberapa sih cerita yang gua pribadi rasakan waktu zaman SMA. Lumayan panjang buat gua ceritain sekarang. Mungkin di next time ya, mungkin kita bakalan ketemu lagi. Ya nanti ngobrol-ngobrol lagi lah. Seru tuh kayaknya tuh. Lu banyak banget kayaknya pengalaman kayak gitu, amit-amit. Iya, makanya main Ngeri jauh-jauh, juga. Pak. Jangan di rumah mulu. Gue sih kalau gue sih pengen gitu sebenarnya ya punya cerita-cerita kayak gitu, tapi ya cuma sekedar pengen doang, nggak mau lah nyampe punya hodam ngapain gitu kan. Nggak mau keterusan gitu, ngeri Iya, juga ya. ngeri juga soalnya kan jatuhnya ke cucu nanti kan. Iya, takutnya kayak gitu sih. Oke lah, sekian aja ya cerita untuk kali ini. Moga aja kedepannya dia bisa datang lagi ke channel gue dan bisa cerita lagi. Makasih udah nonton channel gue, dan jangan lupa kalau kalian yang punya cerita-cerita bisa komen di bawah supaya kita nanti kedepannya bisa bikin sketsa dari cerita kalian gitu kan. Oke, sekian aja. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.